Boleh tahu ya? Kemarin kamu kenapa nggak ikut? Dalam ada acara keluarga, dangdutan. Kalian datang ya? Oh ya. Nanti kita makan banyak-banyak. Iya. Kamu tahu nggak sih besok katanya itu ada ulangan. Terus ulangannya itu lisan, kamu ngapain dulu? Udah. Tapi gimana? Jadi kita belajar lagi supaya lebih paham. Boleh tuh. Gimana kalau kita belajarnya di luar supaya lebih fokus gitu, supaya lebih seru belajarnya? Dia gimana kalau besok aja belajarnya? Kita main sambil belajar sama-sama gitu biar tahu lagi. Kamu mau jadi sama siapa? Tempat biasa sih. Ya, setuju. Setuju. Jadi kalau ada waktu kita lapor ke sana kan kita ini pergi di mana? Jadi kita biasa udah sharing-sharing gitu. Iya. Si Pelajaran ini yang lebih paham. Kalian nanti tes rumah dari Yang mana? Yang pengertian tabungan loh yang ini. Oh, kalau itu aku masih kurang paham sih, soalnya kayak pusing terlalu panjang itu penjelasannya. Iya. Oh, kalau itu aku paham. jelasin dong. Nah, jadi gini, tabungan itu merupakan simpanan yang paling populer di masyarakat. Oleh karena itu, kita dari sejak dini harus dianjurkan untuk menabung. Cara menabung itu gimana sih yang benar gitu, terus kayak langkah-langkahnya gimana, cara dari itu gimana? Kemarin kamu pulang jam berapa? Oh iya, pulang jam berapa? Oh, kalau aku sih jam 3, emang macet gak sih jalannya? Oh iya, kemarin kan kamu tanya sama aku oh iya, gimana sih cara nabung juga? Jadi sebelum kita syarat-syarat dari nasabah itu apa aja sih? Jadi sebelum kita menabung kita harus membuka formulir dan dari bank tersebut untuk mengisi kita, relasi kita, dan identitas lainnya. Selain itu kita harus memberikan persyaratan terlebih dahulu, jadi fotokopi KK. Oh itu aja syaratnya. Selain itu juga kita harus menyiapkan uang untuk membeli uang tabungan, buku tabungan tersebut. Oh iya, kita barangkali dia pengen jadi nasabah. Kamu udah join belum? Kita join. Nah, kalau tujuan dan manfaat menabung itu apa sih? Nah, jadi tujuannya itu penyisihan sebagian dari hasil pendapatan itu dijadikan sebagai cadangan untuk di masa depan. Nah, yang kedua itu sebagai alat untuk transaksi bisnis atau usaha suatu individu atau kelompok. Oh gitu ya. Nah, kalau manfaatnya itu untuk kita itu supaya belajar lebih hemat. Nah, yang kedua itu terjadinya kita saat mendesak gitu uangnya. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan menabung bagi nasabah. Yang pertama itu aman, terus tuh terjamin, praktis, hemat sama berkembang. Jadi alat penarikan tabungan itu ada 4. Yang pertama itu buku tabungan, terus itu slip penarik, terus yang ketiga itu kwitansi, sama yang keempatnya itu ada kartu plastik. Jadi kalau buku tabungan itu buku yang dipegang oleh nasabah. Di dalam buku tabungan itu biasanya itu ada yang kayak saldo transaksi, saldo tabungan gitu, terus dari itu transaksi pengambilan sama transaksi penyetoran. Nah, ada juga pembebanan lain yang biasanya terjadi pada tanggal tertentu. Nah, kalau slip penarikan itu formulir yang digunakan untuk mengambil sejumlah uang. Nah, biasanya itu di sana itu ada nama nasabah, terus nomor rekening, uang yang akan diambil sama tangan nasabah. Nah, formulir ini juga disebut sama slip penarikan. Nah, biasanya digunakan ketika bersamaan dengan buku tabungan. Nah, yang ketiga itu ada kwitansi. Kwitansi juga sama kayak
slip penyalikan. Nah tapi di kwitansi ini tuh yang ada di kwitansi itu ada nama, terus udah gitu tuh nomor, terus jumlah uang sama tanda tangannya. Ini juga sama di alat ini tuh dipakai bersamaan dengan buku tabungan. Nah yang keempat itu ada kartu plastik. Nah kartu plastik itu kayak semacam kartu kredit gitu loh. Nah kan terbuat dari plastik gitu. Nah ini tuh bisa untuk mengambil uang dari buku tabungan kita, baik dari bank maupun di ATM. Selanjutnya itu ada keuntungan menabung bagi nasabah. Yang pertama itu aman, terus tuh terjamin, praktis, hemat sama berkembang. Oh iya, di sini juga aku mau jelasin tentang tabungan konvensional ya. Tabungan konvensional itu adalah tabungan yang tidak memiliki jangka waktu. Dan aku juga di sini mau jelasin tentang ATM ya. ATM itu adalah alat untuk mentransfer uang. Kayak tadi aku jelasin. Ya, dan ATM juga bisa dipakai untuk berbelanja di mall-mall kayak gitu. Nah, ini juga ada tabungan investasi. Nah, tabungan investasi itu adalah tabungan berjangka sama dengan konvensional, tapi ini adalah tabungan yang berjangka. Di tabungan investasi juga yaitu ada deposito. Nah, deposito itu adalah tabungan yang lebih besar dibandingkan tabungan konvensional. Sebelumnya, untuk menabung di deposito itu memiliki waktu 1, 3 hingga 12 bulan. Udah, aku juga mau jelasin ya. Ini juga sama ke tabungan investasi. Nah, ada tabungan rencana gitu. Oh iya. Nah, untuk tabungan Tapi bentar deh, waktu aku ngejelasin yang tadi kalian paham gak sih? oh paham dong, kan kita juga Paham udah baca dong. kan di Zoom, udah ngerti kan. Di sini kita cuma sharing gitu biar lebih paham lagi gitu. Jadi nih, aku mau jelasin gitu ya untuk tabungan rencana ini. Nah, tabungan ini juga sama kayak deposito gitu. Jadi tapi ini tuh ada fasilitas asuransi yang menyertainya gitu. Jadi kayak misalnya orang tua kalian tuh mau menyimpan uang buat dana pendidikan gitu. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya kita mau beli tas gitu, nah kita tuh ini mau belinya dalam jangka waktu yang tertentu gitu. Nanti kita tuh beli tas ini pakai tabungan rencana gitu. Nah juga ada salah satu syaratnya untuk tabungan rencana ini tuh adalah kita memiliki tabungan induk gitu. Kayak kalau kita mau ke BRI gitu ya, kalau misalnya mau ke BRI berarti harus punya Bersama, Cipedes atau Giro gitu. Jadi harus punya tabungan induknya gitu. Jadi kayak kalau kita tuh itu transfer itu kita gak susah-susah gitu dari rekening ke tabungan rencana gitu. Jadi nanti juga otomatis keambil tiap bulannya gitu. Nah ada juga tabungan saham. Tabungan saham ini khusus untuk membeli saham atau untuk menyimpan laba hasil transaksi saham gitu. Jadi khusus untuk saham aja gitu. Nah ada juga tabungan mata uang asing. Nah, untuk tabungan mata uang asing ini kayak untuk orang-orang yang sering menggunakan mata uang asing gitu. Kayak kalau misalnya kita tuh dimanfaatkannya untuk kurs mata uang asing gitu. Kalau misalnya naik turunnya rupiah ke dolar Amerika gitu, kayak lumayan stabilnya gitu lah ya. Nah untuk tabungan haji ini kita dikhususkan gitu, kayak ini juga tabungan haji kan namanya gitu. Jadi untuk beribadah naik haji gitu. Nah jadi tabungan kayak kita tuh kalau mau naik haji tuh udah punya tabungan khusus gitu kan, biar uang itu udah kemana-kemana gitu. Jadi disiplin gitu kan. Nah jadi setiap harinya, setiap bulannya itu 100 sampai 500 ribu gitu. Jadi udah diwajibkan gitu menyetorkannya segitu. Kalau udah ke 25 juta, jadi hal itu tinggal nasabah tuh tinggal mendaftarkan diri ke agama gitu. Untuk agama yang dia gitu. Jadi kalau kayak gitu kan pasti lebih disiplin kan kita juga dalam menabung gitu, enggak kemana-kemana uangnya gitu. Jadi udah ada khusus lah ya dong. Kalian tahu nggak sih persyaratan bagi penabung? Tahu dong, kan aku juga udah baca tadi malam. Iya. Kurang paham aja gitu. Jadi syarat bagi penabung itu ada 6. Yang satu itu ada bank penyelenggara,
Yang kedua itu ada persyaratan penabung, yang ketiga itu ada jumlah setoran, yang keempat itu ada pengambilan tabungan, yang kelima ada bunga dan insentif, dan yang terakhir perhitungan. Nah, kalau kita udah sharing-sharing ini jadi lebih paham nggak sih? Kayak dari yang tadi malam kita baca, walaupun udah baca sendiri, kadang masih suka kayak itu apa sih gitu, kayak masih bertanya-tanya gitu. Tapi kalau udah kayak gini kan kita tuh jadi lebih paham. Kita tahu cara nabung dan cara nabung itu apa aja gitu kan. Mungkin untuk lebih ininya nanti kita belajar bareng lagi gak sih biar lebih paham. Boleh. Walaupun kita udah ngobrol tapi tetap ada Bismillah. Terusnya ada tambahan yang lagi bermanfaat sama dua kehilangan. Aku udah lupa deg-degan gitu loh, kayak aku gak bisa jawab, kayak mau jawab apa lupa gitu. kalau menurut aku ya kamu itu kan gak bisa jawab gak sih? Dia kayak geram-geram gitu. Kalian udah Iya. Setelah itu ada kebutuhan tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada makanan finansial, yang keempat itu ada tujuan keuangan yang lebih mungkin diwujudkan. Yang kelima itu ada cash flow yang dikelola riskan itu memanfaatkan. ya aku udah baca yang gitu tapi aku lupa. Apa tadi? Kalau yang gak kesalahan apa coba? Kalau kekurangan itu belum terlalu lebih bisa Jadi ini kita kekurangan tabungan itu dari segala kelebihan atau kemudahan. Tabungan juga memiliki beberapa kekurangan, di antara lainnya yang pertama itu tidak gratis ya. Pada dasarnya menabung di bank itu harus ada biaya administrasi kayak gitu. Nah kita juga menabung di bank itu sama dengan menitipkan uang pada lembaga yang dipercaya. dan itu uangnya itu langsung bertambah gitu karena ada obligasi ya. Nah, jadi kalau tidak mau keuangan itu nggak harus seberapa bulan gitu. Jadi kalau kayak keuangan itu yang didapat itu yang diberikan itu kayak uang yang kita harapkan aja gitu, tapi juga harus mendapatkan uang dan mendapatkan uang apa ya, misalnya 300 juta. Iya, aku juga udah baca yang itu. Cuma aku tuh kayak lupa tadi. Jadi lupa nanti dites lagi aja ke ibu. Tapi katanya nanti kalau semuanya selesai baru. Iya. Kalau nggak kesian sih sebenarnya. Itu tuh kamu dipanggil kembali di sana. Salat ya, nggak bisa kan? Iya.